Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Pemirsa, baru-baru ini dua oknum polisi Polda Sumatera Utara dan Polrestabes Medan heboh diperbincangkan akibat aksi tak senonoh yang dilakukannya, mengintip Polwan mandi. Keduanya pun dijatuhi hukuman disiplin sambil diarak keliling Polrestabes. Bribka RA yang bertugas di Bid Propam Polda Sumatera Utara dan Ibtu AY yang bertugas di Satuan Reskrim Polrestabes Medan ini dihukum disiplin oleh Propam Polda Sumatera Utara. Ya, terang saja warganet. Akibat ulah tak terpuji mereka, lengkap mengenakan seragam dan rompi serta memegang senjata replika, mereka harus memutari Mapolda Sumatera Utara sambil mengakui perbuatan mereka dan mengimbau kepada personil Polri lainnya tidak mengikuti jejak mereka. Jangan contoh kami. Silakan perbaiki diri. Oknum polisi ini tertangkap basah mengintip dan merekam seorang polwan yang sedang mandi di mesnya. Dan parahnya lagi, keduanya pun diduga menggunakan narkoba. Saat ini kasus kedua oknum tersebut masih dalam proses di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Keduanya akan menjalani persidangan dan bakal dikenakan sanksi atau hukuman penjara jika terbukti bersalah. Ingat, jangan ditiru ya warganet. Seorang wanita di Gresik, Jawa Timur, ia dicabuli menantunya sendiri yang ikut tinggal serumah. Tak tahan perbuatan menantunya yang seorang oknum polisi, korban pun akhirnya melapor setelah 7 kali peristiwa pencabulan. Kasus asusila di Gresik, Jawa Timur ini sungguh miris. Diduga seorang anggota polisi mencabuli ibu mertuanya sendiri. Tak tahan dengan perbuatan menantunya, DM yang berusia 50 tahun, Kamis siang mendatangi Mapolres Gresik didampingi kuasa hukum serta putrinya yang tak lain adalah istri terlapor. Kasus ini menjadi ironi bagi korban karena terduga pelaku baru 6 bulan menikahi putrinya dan ikut tinggal satu rumah. Namun 3 bulan terakhir DM tak menyangka menantunya kerap bertindak asusila, meraba-raba bagian intimnya meskipun di rumah sedang ada suami dan juga putrinya. Bahkan terduga pelaku kerap memamerkan alat kelamin saat berkomunikasi melalui video call. DM menuturkan setidaknya 7 kali sudah terduga pelaku Brigadir Polisi berinisial NS mencabuli dirinya. DM baru berani melaporkan perbuatan asusila menantunya itu karena merasa tak enak hati dengan putrinya, takut akan diceraikan. Namun karena aksi cabulnya terus dilakukan, DM akhirnya membuat laporan. Dapur itu yang meluk-meluk dari belakang. Secara tiba-tiba gitu? Iya. Sebelumnya enggak ada apa-apa? Enggak ada apa-apa, tiba-tiba aja. Bergurau atau gimana? Enggak ya? Udah 7 kali kok enggak bergurau. Iya. Polres Gresik telah menerima laporan berkaitan dengan adanya pencabulan terhadap mertua. Dan ini sudah kami terima laporannya dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan baik di Propam maupun di Reserse Pidana Umumnya. Sementara istri terduga pelaku yang juga putri korban meminta agar suaminya diberi hukuman setimpal termasuk pemecatan karena sudah mencabuli ibu kandungnya. Dipecat, Pak. Dipecat? Iya. Sudah punya keturunan? Belum. Tapi baru menikah. Terduga pelaku memang diketahui memiliki masalah terkait perilaku seksual. Saat ini oknum polisi itu dimutasi karena dilaporkan telah menghamili seorang janda asal kota Tangerang. Sementara di dalam ponsel ditemukan banyak gambar wanita lansia. Miftahul Arif, Gresik, Jawa Timur. Bukan pembunuhan terhadap ibunya sendiri. Peristiwa itu terjadi di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 1 Desember. Aibda Nikon membunuh ibu kandungnya menggunakan tabung gas. Saat itu, korban sedang melayani pembeli di warungnya. Tiba-tiba pelaku menghantamkan tabung gas LPG 3 kg ke arah ibunya berkali-kali. Kapolsek Cilengsi Kompol Wahyu Maduransyah Putra mengatakan pelaku melarikan diri setelah membunuh sang ibu. Pelaku juga sempat membuat keributan setelah melakukan pembunuhan hingga kemudian petugas Polsek Cilengsi mengamankan pelaku. Saat ini polisi masih melakukan proses hukum terhadap pelaku. Pelaku dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP atau pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.
Oknum polisi Halmahera Utara lakukan KDRT terhadap istrinya sampai satu giginya jatuh dan 2 patah. Dilaporkan malah melaporkan balik. Tindak kekerasan ini sudah dilakukan sampai kurang lebih 10 kali. Dan yang terparahnya saat istrinya sedang hamil 2 bulan. Perutnya ditendang sampai pendarahan. Istrinya tentu tidak diam dan melaporkannya ke Propam, tapi laporannya tidak ada tindak lanjut dan malah disuruh pulang. Padahal kondisinya saat itu penuh luka lebam. Dan herannya pelaku atau suaminya ini malah melaporkan balik korban karena kasus penganiayaan. Korban juga malah dapat intimidasi dari polisi Halmahera Utara. Aneh kan, yang harusnya dapat keadilan malah diadili. Memang susah berhadapan dengan orang yang punya kuasa, apalagi kalau petugasnya teman pelaku. Pasti pelakunya dilindungi. Tapi sejak kabar ini beredar, Polda Maluku Utara akhirnya memastikan bahwa laporan korban sudah diproses dan sudah tahap pemberkasan. Jadi kita tunggu saja sampai pelakunya mendapatkan hukuman setimpal. Belakangan ini kalian merasa tidak kalau kelakuan para oknum si paling penegak hukum atau polisi nggak berhenti bikin ulah? Ada aja gebrakannya. Kalian masih ingat nggak kasus aksi koboi? Polisi tembak polisi di Solok Selatan, Sumatera Barat. Si pelaku tega menembak temannya sendiri yang juga polisi terkait kasus backing tambang ilegal. Dan yang paling baru dan masih bergulir terkait oknum polisi dari Polrestabes Semarang, Aibda Robik yang menembak siswa di Semarang yang katanya lagi bubarin tawuran. Bahkan yang paling membangongkan, si pelaku dan gerombolannya ini bisa-bisanya kasih keterangan palsu ke media lengkap dengan bukti sajam yang digunakan saat tawuran. Cie, kompak bener Pak bikin kasus rekayasa. Tapi karena kasusnya makin viral dan ditambah bukti CCTV di lokasi kejadian, si paling oknum ini buru-buru ubah strategi. Kebohongan yang mereka sampaikan ke publik menjadi bumerang. Gerombolan parcok ini akhirnya minta maaf dan mengaku siap dievaluasi. Aduh, kelakuan. Coba kalau nggak viral, mana ada yang namanya keadilan. Lama-lama nih, yang model begini ini kalau dibiarin, memang lebih pantesnya tuh senjata diganti pentungan aja, seperti yang disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Iwayan Sudirta. Biar apa? Biar nggak digunain sembarangan dan kerap dijadikan sebagai alat buat gagah-gagah. Rin, lo tau gak sih, polisi yang kemarin tersandung dalam kasus Verdi Sambo saat ini tuh udah aktif kembali loh. Dan bahkan beberapa dari mereka udah masuk ke promosi jabatan strategis. Wah, kok bisa sih? Bukannya seharusnya orang-orang yang tersandung kasus seperti ini gak boleh menduduki jabatan strategis? Iya Rin, dan itu emang jadi sorotan. Beberapa perwira polisi yang terlihat dalam kasus Verdi Sambo sudah bertugas bahkan di jabatan baru dan mendapatkan promosi. Salah satunya adalah Kombes Budi Herdi Susianto yang sebelumnya dijatuhi sanksi demosi setelah memberikan pernyataan terbukti salah dalam kasus Sambo. Setelah ngejalanin sanksi, Budi saat ini dipromosikan sebagai Karawat Pres. Pokoknya setingkat bintang 1 gitulah, sesuai dengan surat telegram Kapolri yang terbaru. Udah jelas-jelas terbukti salah loh, gue gak habis pikir lagi lah. Iya, dan ternyata selain Budi, sejumlah perwira lainnya juga terlibat dalam kasus Verdi Sambo aktif dengan posisi baru. Di antaranya adalah Kompol Cak Putranto yang naik pangkat jadi AKBP dan ditempatkan di Polda Metro Jaya. Pokoknya promosi ini menandakan kembalinya mereka di jajaran Polri setelah menjalani sanksi. Dan tentu aja hal ini menjadi perdebatan netizen, kenapa sistemnya bisa seperti ini. Pemirsa, anggota polisi yang bertugas di Polres Tanjung Perak, Surabaya ternyata jadi pengendali peredaran narkoba di Nusa Tenggara Barat. Jaringannya dibentuk dari mantan napi yang pernah ia tangkap ketika bertugas di Sat Narkoba NTB. Selengkapnya berikut liputan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Mahfud Fauzi. Saat ini saya sedang berada di rumah salah satu oknum kepolisian yang didapati sudah menjadi tersangka dalam kasus untuk pidana narkotika golongan 1 yakni untuk jenis sabu. Nah, saat ini BNNP Jawa Timur sedang melakukan penggeledahan untuk mencari apakah ada barang bukti tambahan, dan memang baru saja ini tadi didapatkan ada tambahan barang bukti yakni berupa 4 buku tabungan atas nama oknum Polri tersebut yakni Arif Susilo. Dan memang kalau kita melihat kronologinya, penangkapan ini bermula didapati dari tersangka Fatah yakni kurir dari Arif Susilo yang ditangkap di NTB. Dan memang dari pendalaman kasus tersebut akhirnya didapatkan 4 tersangka lainnya. Dan untuk lebih jelasnya kita akan bercoba bertanya kepada Kabid Pemberantasan Narkoba dari BNNP Jawa Timur, ada Pak Nur di sini. Pak Nur, awal mula dari penangkapan ada oknum Polri yang terlibat ini seperti apa? Ya, terima kasih. Awal mula penangkapan memang dari BNNP NTB. Kemudian dikembangkan dari BNP NTB, pengembangan ada di rupanya ada oknum anggota Polri
yang bertugas di Jawa Timur selaku pengendali. Setelah kami interogasi bahwa saudara AS ini adalah yang menjalankan atau menggerakkan dari NTB maupun pengiriman barang dari Sumatera Utara. Dari situ baru terkuak bahwa saudara AS ini adalah pengendali. Pak, kalau kita melihat bahwa Arief Susiolo ini adalah salah satu oknum begitu ya dari kepolisian, apakah nanti akan ada pembeda pasal yang disangkakan untuk oknum dan juga kurir-kurir lainnya, Pak? Kalau menurut undang-undang pasal semuanya warga negara Indonesia berhak sama, tetapi mungkin ada perbedaan antara hukuman karena ancaman hukuman narkoba tidak tanggung-tanggung seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Terima kasih, Pak Nur. Terima kasih. Nah, pemirsa, itu tadi bahwa memang ini perjalanan untuk membuka bagaimana jaringan peredaran sabu yang ada di NTB, dan memang untuk BNNP Jawa Timur sendiri ini tidak hanya melakukan penggeledahan saat ini di Sidoarjo saya melaporkan, namun juga ada 2 titik di Pasuruan, di mana 2 titik ini penangkapan dilakukan untuk kurir dari Fatah yang bertempat tinggal di Pasuruan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Belinda Firda, Mahmud Fauzi, Metro TV. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur lakukan penggeledahan di perumahan Indah Regency, Taman Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Penggeledahan ini juga serentak dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia. BNN didampingi petugas Polda Jawa Timur menggeledah rumah milik Aibtu Arief Susiolo yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Polda Jawa Timur. Aibtu Arief merupakan anggota Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya yang dulunya sempat bertugas sebagai anggota Direktorat Reserse Narkoba Nusa Tenggara Barat. Kasus ini mencuat setelah ada penangkapan tersangka yang kedapatan membawa sabu 2 kg di Nusa Tenggara Barat. Dari pengembangan, petugas kemudian menangkap 1 orang lagi. Kedua kurir tersebut merupakan residivis yang dulunya sempat ditangkap oleh Aibtu Arief di NTB dan direkrut menjadi kurirnya. Dari keterangan sementara, sudah ada 5 kali transaksi yang rata-rata setiap transaksi berkisaran 1 hingga 5 kg narkotika golongan 1 jenis sabu yang dijual dengan harga Rp100 juta per kilogramnya. Untuk total barang yang sudah didistribusikan mencapai lebih dari 25 kg. Ini kaitannya dengan penangkapan di wilayah Lombok yang dilakukan oleh BNN RI kerjasama dengan BNNP NTB. Masyarakat, boleh nggak ditembak? Siap, boleh Jenderal. Siap. Tugas kemanusiaan, keikhlasan dan pengorbanan nomor 1. Lebih baik kita tidak makan, lebih baik kita menderita daripada masyarakat kita menderita. Jelas ini? Siap! Bisa kau laksanakan? Siap! Terima kasih. Cakra! Cakra! Sudah mantap. Inilah pengacau dari tadi. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.